Halo, ketemu lagi bersama saya Pendeta Ramos Manjuntak di dalam Renungan Malam Awaken Spirit. Dan sebelum kita masuk dalam renungan ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk sepanjang hari Tuhan sudah memberkati kami, dan malam ini pun ada berkat yang boleh Tuhan anugerahkan pada kami untuk kami boleh bersama-sama belajar akan firman-Mu. Berkatilah setiap kami dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, supaya hati pikiran kami boleh mendengar, menyimak, dan menyimpan firman-Mu, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini saya akan membacakan satu ayat buat kita yang saya ambil dari Kejadian 2:24. Demikian bunyinya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dari ayat ini menjadi ayat untuk melakukan pernikahan yang dikehendaki Allah bagi orang percaya. Jadi pernikahan yang dikehendaki Allah itu adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita atau perempuan, dan keduanya menjadi suami istri. Dan sebelum lebih lanjut, saya akan membacakan satu ayat, yaitu dari Kejadian 2 ayat 18. Saya akan baca ayat. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, dari ayat yang barusan saya baca, yaitu Kejadian 2:18 ini, ada beberapa hal yang perlu kita catat, ya, terutama tentang kenapa Allah menciptakan wanita. Yang pertama adalah terlihat bahwa Adam itu kesepian, walaupun dia hidup di antara ciptaan lain. Karena apa? Karena tidak ada teman yang bisa berkomunikasi dengan cocok, dengan tepat kepada dirinya, ya, sehingga disitulah wanita diciptakan Allah. Oleh sebab itu kita harus garis bawahi bahwa Tuhan melihat dunia laki-laki tanpa wanita tidak baik. Kemudian yang kedua, kenapa wanita diciptakan Allah itu disebutkan sebagai penolong yang sepadan. Jadi wanita itu adalah orang yang menolong si laki-laki dan bukan menjadi perongrong. Dan kemudian wanita itu menjadi teman atau partner yang sepadan, yang cocok dengan laki-laki itu. Jadi wanita itu partner, bukan sparring partner, ya. Dan sebagai teman yang disatukan dalam pernikahan, ya, maka keduanya itu mendapatkan hidup yang lengkap atau komplit. Nah, di sini juga kita menyadari bahwa Alkitab juga mengajarkan tentang persamaan dan perbedaan antara laki-laki dan wanita. Dan perlu diingat Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa wanita atau perempuan itu bukanlah duplikat pria, ya. Dan perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah perbedaan yang saling melengkapi, saling menguntungkan. Nah, perbedaan itu bisa dilihat dari sisi psikis atau jiwa, bisa dilihat dari sisi fisik atau jasmani. Namun, perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak membuat wanita menjadi lebih rendah. Apalagi kalau kita lihat wanita diciptakan lebih akhir daripada penciptaan laki-laki. Tidak. Keduanya sama derajatnya. Karena apa? Keduanya diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Kejadian 1:26. Dan ketika kita bicara tentang Kejadian 2:24 tadi, ya, soal ayat tentang pernikahan, maka sebenarnya ayat ini menyiratkan 3 hal yang penting yang harus dipahami oleh seseorang ketika dia mau menikah, atau di dalam pernikahan dia harus melaksanakan 3 hal ini.
Yang pertama yaitu kita harus lihat dari kata-kata yang ada di dalam ayat itu. Yaitu yang pertama tadi kata meninggalkan. Ini menyiratkan bahwa laki-laki dan perempuan meninggalkan kedua orang tuanya dan menyatu. Dan penyatuan ini harus penyatuan yang legal, yang diakui oleh masyarakat, yang diakui negara dan gereja. Dan mereka meninggalkan berarti ada pemisahan tegas antara mereka dengan orang tua. Artinya suami istri tidak boleh hidup mendompleng terus-menerus kepada orang tuanya. Sebaliknya, keluarga dari suami atau istri tidak boleh campur tangan dengan urusan rumah tangga mereka. Tapi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bukan berarti ini mengecilkan peran orang tua, tidak ya. Nah, kata meninggalkan juga berarti keduanya harus sanggup menanggulangi berbagai problem rumah tangga, misalnya problem finansial, problem emosional, problem spiritual, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kata yang kedua yang perlu kita telaah adalah bersatu, atau saya boleh katakan melekat. Nah, kata melekat ini bisa kita bayangkan antara perangko dengan amplop, direkatkan dengan lem. Jadi mereka jadi bersatu, melekat, atau kertas dengan kertas. Jadi kalau disebutkan laki-laki bersatu dengan istrinya, berarti antara mereka tidak boleh ada orang lain, tidak ada boleh pil atau will di antara mereka. Ya, nah pernikahan yang bagaimana yang bisa memperlihatkan kesatuan tersebut, sebagaimana Kejadian 2:24 ini adalah pernikahan yang monogami. Pernikahan ini yang memungkinkan kesatuan cinta antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dan cinta seperti ini adalah cinta yang matang, karena cinta yang seperti ini menuntut kesetiaan, tanggung jawab seumur hidup. Itu dia. Kemudian yang ketiga adalah menjadi satu daging. Nah, ini merujuk kepada hubungan suami istri. Ya, jadi ketika suami istri menikah, mereka harus mengerti bahwa mereka mengemban satu amanat dari Tuhan, yaitu apa? Beranak cucu dan berkembang biak. Dan ini hanya dimungkinkan dengan hubungan seksual. Oleh sebab itu, saya setuju dengan satu orang pendeta yang mengatakan justru di dalam hubungan jasmani itu Tuhan memberikan hadiah, yaitu apa? Hadiah kenikmatan dalam hubungan seks. Tentu saja hubungan seks ini hanya sah jika dilakukan di dalam pernikahan kudus. Karena apa? Karena di luar pernikahan kudus mereka berarti berzina. Dan di dalam rumah tangga atau pernikahan yang kudus inilah penyatuan antara pikiran, antara jiwa, rohani, dan tubuh itu lengkap, ya, bersatu, ya, sungguh-sungguh bersatu. Makanya menjadi satu daging disebutkan. Nah, oleh sebab itu berbicara tentang hubungan seks, saya sedikit menyinggung kata seks sendiri di dalam bahasa Latin disebut sebagai sekare, ya. Arti sekare adalah memotong atau memisahkan. Jadi sebenarnya ada prinsip-prinsip yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Namun keduanya, laki-laki dan perempuan itu menjadi sempurna ketika mereka disatukan melalui hubungan seks. Jadi keutuhan laki-laki dan perempuan itu hanya diperoleh dalam hubungan seks. Jadi ingat bahwa keutuhan antara manusia dengan manusia itu hanya dalam hubungan seks, tetapi antara laki-laki dan perempuan, tidak laki-laki dan laki-laki atau perempuan dengan laki-laki dengan perempuan, ya. Itu dia, harus diingat. Nah, oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
Jika Bapak Ibu merasakan yang sudah menikah mungkin merasakan bagaimana ya menciptakan suatu pernikahan yang ideal, yang benar-benar sempurna begitu ya. Saya mau mengingatkan kita semua bahwa tidak ada pernikahan yang sempurna di dunia ini. Karena apa? Karena hanya Bapa yang sempurna, karena hanya Allah yang sempurna tanpa cacat celah. Sementara kita punya cacat celah. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan pula kita berpikir, ya kalau memang tidak ada pernikahan yang sempurna di dunia ini, ya udah kita jalankan saja pernikahan ini apa adanya. Oh, tidak juga seperti itu. Justru karena tidak mungkin sempurna, kita harus mengejar terus, kita harus berusaha untuk menuju kepada kesempurnaan tersebut. Itulah yang harus kita lakukan di dalam pernikahan kita. Tentu saja kesempurnaan itu tidak kita capai, tetapi untuk menuju kesempurnaan itu dapat kita lakukan tentu dengan meminta Kristus sebagai kepala rumah tangga kita, meminta Roh Kudus untuk memimpin pribadi-pribadi, suami istri, untuk menjalin cinta mereka, keutuhan mereka. Dan tentu saja 3 hal tadi tidak boleh dilupakan untuk menciptakan dalam proses menuju keharmonisan, yaitu apa? Untuk meninggalkan, tidak ada boleh keterlibatan orang lain, keluarga dalam urusan rumah tangga. Kemudian cinta yang melekat itu satu dengan satu, one by one, ya. Satu dengan satu, melekat utuh. Ini tidak boleh ada orang di antara wanita dan pria itu di dalam pernikahan, ya. Dan kemudian di dalam keutuhan hubungan seks, nikmati hubungan seks itu sebagai anugerah Tuhan, ya. Itu dia sebagai suami istri, supaya ya itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Ada tugas, ada tanggung jawab, ada kewajiban, dan ada hak begitu ya. Nah, kemudian bagi saudara-saudara yang belum menikah, saya yakin ketika Anda meminta pertolongan daripada Roh Kudus, ya, maka Tuhan akan menunjukkan kepada dirimu siapa yang akan menjadi pasangan hidupmu dengan engkau mempraktekkan semua firman Tuhan, ya. Dan yakinlah ketika engkau terus mendengar suara dan mengikuti pimpinan Roh Kudus, engkau akan bisa membentuk satu rumah tangga yang memang ideal bagi dirimu, yang cocok bagi dirimu, dan hiduplah di dalamnya dengan berkenan kepada Tuhan. Jadi saya yakin dengan demikian, maka semua orang Kristen yang berumah tangga akan menjalani rumah tangganya untuk menuju kepada kesempurnaan yang kita inginkan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau terus mendorong kami menjadi pelaku firman, supaya rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang menuju keharmonisan. Dan kami yang akan menikah, kami mendapatkan pasangan yang memang berkenan di depan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, jadi terima kasih. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Besok kita akan ketemu lagi. Bye.